Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Gua harap kalian baik-baik aja. Nah, pada kesempatan hari ini gua bakal ngejelasin 5 jurusan dengan gaji tertinggi. Stay tune. Oke guys, ini cocok banget buat teman-teman semuanya yang baru aja lulus SMA dan juga ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi negeri. Pasti teman-teman semuanya lagi sibuk yang namanya UTBK, SBMPTN, atau ujian kompetensi lainnya. Tetapi dalam benaknya masih ragu, jurusan apa ya yang kira-kira tepat dan juga prospek serta gajinya juga tinggi. Oleh karena itu, ini bisa dijadikan referensi bagi teman-teman semuanya. Selain itu, bagi teman-teman semuanya yang baru aja lulus sarjana tetapi belum memantapkan hatinya, jurusan apa yang kira-kira tepat untuk master teman-teman semuanya. Nah, informasi ini gue dapet dari payscale.com. Jadi, sebenarnya apa ya payscale.com itu? Payscale.com merupakan website yang menyediakan gaji karyawan di suatu perusahaan berdasarkan latar belakang pendidikannya. Hal itu juga dipengaruhi oleh posisi kerja, jabatan, lokasi kerja, dan hal-hal lainnya yang mendukung menentukan gaji jurusan di suatu perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kita dapat menentukan 5 jurusan dengan gaji tertinggi. Oleh karena itu, teman-teman tonton sampai habis, stay tune. Pertama, Political Economy. Jurusan ini akan berfokus pada 3 hal. Pertama adalah politik, kedua ekonomi, serta ketiga adalah hubungan masyarakat. Jurusan ini akan mempelajari mengenai perkembangan suatu ekonomi, perubahan dan krisis ekonomi, serta sejarah perkembangan ekonomi kapitalis. Lulusan di jurusan ini biasanya dibekali oleh komunikasi yang baik, interpersonal yang baik, serta critical thinking. Karena mereka akan membahas dan juga menyelesaikan suatu masalah. Lulusan ini biasanya bekerja pada bidang perbankan, keuangan, politik, hukum, jurnalistik, dan sektor-sektor lainnya. Oke, untuk gaji kira-kira berapa ya gaji untuk political economy? Jadi untuk awal karirnya, political economy dibayar 57.600 US dollar sampai 136.200 US dollar. Hal ini setara dengan 860 juta rupiah sampai 1,94 miliar per tahun. Itu di pertengahan karir. Nah, bagi kalian yang ingin mengambil jurusan political economy, kalian bisa ngambil di Universitas Indonesia. Kalau di luar negeri, kalian bisa ngambil di University of Oxford atau Harvard University. Oke, apa kalian tertarik teman-teman? Kedua, Research Develop. Jurusan ini akan mempelajari pemahaman bagaimana menilai suatu proses. Selain itu, jurusan ini juga akan mempelajari metode distribusi suatu produk dan memecah langkah-langkah untuk meningkatkan suatu operasi. Jurusan ini akan diaplikasikan kepada 2 bidang. Pertama adalah bidang teknis dan kedua adalah bidang bisnis. Bagi teman-teman semuanya yang suka dengan jurusan ini, kalian harus senang terhadap 2 hal. Pertama adalah statistik dan juga kalkulus. Nah, kira-kira mengapa demikian? Jadi, statistik dan kalkulus ini berfungsi untuk membuat perusahaan berjalan lebih efisien serta menghemat uang dari perusahaan tersebut. Bagi teman-teman semuanya yang ingin ngambil jurusan ini, kalian bisa ngambil di Universitas Indonesia atau di Institut Teknologi 10 November. Kalau di luar, kalian bisa ngambil di Harvard University atau di MIT di Jerman. Nah, untuk awal gaji, kalian bisa mendapatkan 77.900 US dollar sampai 137.000 US dollar. Hal ini setara dengan 1,1 miliar rupiah sampai 1,95 miliar rupiah. Nah, itu setahun kayaknya nggak habis buat beli somai kayaknya. Untuk lulusan ini, biasanya bekerja di perusahaan multinasional, sektor swasta, konsultan, dan hal-hal lainnya yang berbau dengan riset dan juga pengembangan. Oke teman-teman, itu buat jurusan Research Develop. Next.
Ketiga, Applied Economics and Management. Jurusan ini akan mempelajari mengenai prinsip-prinsip ekonomi yang langsung diterapkan di dunia nyata. Oleh karena itu, lulusan ini juga diminta untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di suatu perusahaan atau lembaga keuangan. Oleh karena itu, tak keliru, jurusan ini dapat diterima di segala sektor. Bagi teman-teman semuanya yang ingin mengambil kuliah di sini, kalian bisa ngambil di ITB ataupun di UGM. Nah, kalau di luar kalian bisa ngambil di University of Pennsylvania atau di George Washington DC. Nah, untuk gaji awalnya kalian bisa mendapatkan 58.900 US dollar atau sampai 140.000 US dollar. Hal ini setara terhadap 1,25 miliar rupiah sampai 2 miliar rupiah. Nah, apakah teman-teman semuanya siap untuk meniti karir di jurusan ini? Kami tunggu. Keempat, Electrical Engineering and Computer Science. Nah, bagi teman-teman semuanya yang suka ngotak-ngatik komputer atau dulunya adalah Anwar, anak warnet. Jadi kalian bisa berkuliah di sini. Jadi jurusan ini bakalan berkaitan dengan komputer dan juga mengenai kelistrikan. Hal-hal yang lainnya juga jurusan ini juga akan mempelajari mengenai sistem operasi, arsitektur komputer, komputer network, dan hal-hal yang berbau digital. Apalagi di tengah-tengah revolusi 4.0, ini bakalan benar-benar berfungsi teman-teman. Nah, lulusan ini biasanya bekerja di PT Pertamina, PLN, Excel Axiata, Indosat, dan hal-hal lainnya yang berbau dengan kelistrikan dan juga komputer. Buat teman-teman semuanya yang suka dan juga ingin kuliah di sini, kalian juga bisa berkuliah di Institut Teknologi Sumatera nih. Atau kalian bisa kuliah di abangnya, yaitu di Institut Teknologi Bandung. Kalau di luar negeri kalian bisa ngambil di MIT atau di Stanford University. Untuk gaji awal kalian bakalan digaji 88.000 US dollar sampai 142.200 US dollar. Hal ini setara dengan 1,25 miliar rupiah sampai 2,03 miliar rupiah. Jadi excited banget buat teman-teman semuanya, apalagi yang suka ngotak-ngatik dan itu udah passionnya dari dulu. Oke, ditunggu ya Anwar. Oke, di nomor terakhir adalah Petroleum Engineering atau Teknik Perminyakan. Ini adalah salah satu jurusan yang menjadi buah bibir para mertua. Karena apa? Karena jurusan ini bergaji tinggi. Gaji yang tinggi ini disesuaikan dengan resikonya yang tinggi. Lulusan teknik perminyakan biasanya berada di tengah laut dan jarang pulang. Lulusan ini biasanya bekerja di Chevron Corporation, British Petroleum, Exxon, atau apapun yang berkait dengan minyak dan gas bumi. Di lapangan, seorang geologi dan geofisika yang telah mengeksplorasi dan menyatakan lahan tersebut ada minyak dan gas bumi, maka peran dari teknik perminyakan adalah memproduksi, mengambil, serta mengubahnya menjadi sumber daya yang dapat digunakan. Nah, udah tertarik teman-teman? Bagi kalian yang tertarik, kalian bisa ngambil di Institut Teknologi Bandung atau di Universitas Islam Riau. Kalau di luar, kalian bisa ngambil di Gulfstream Russian State University atau University of Alberta. Untuk gaji, kalian ini bukan main-main kawan-kawan. Kalian digaji 94.500 US dollar di awal karir kalian sampai 176.900 US dollar atau setara dengan 1,35 miliar rupiah sampai 2,5 miliar rupiah per tahun. Ini gaji yang besar teman-teman semuanya. Kalau kalian udah lulus, kalian bisa langsung lamar cewek kalian dan langsung nikah. Capcus. Oke guys, itu adalah penjelasan mengenai 5 jurusan dengan gaji tertinggi. Gua harap teman-teman semuanya bisa menentukan dan juga memantapkan pilihan kalian. Nah, saran aja, ketika kalian memilih suatu jurusan, itu benar-benar harus sesuai passion kalian. Sehingga kalian bisa menaiki tangga karir dengan mudah dan juga menghadapi segala sesuatunya jadi tidak sulit. Kalau kalian juga crash sama orang tua, segera ngobrol ke orang tua. Karena dengan doa orang tua, kalian juga bakal lebih mudah ke depannya. Oke teman-teman semuanya, kalau kalian suka, kalian bisa subscribe, like, dan coba komen video ini. Tunggu video-video gue selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.